Halo teman-teman semuanya, nah di video sebelumnya kita udah belajar ya untuk latihan soal terkait tetapan kesetimbangan kimia. Nah kalian juga udah paham nih konsep kesetimbangan kimia itu seperti apa sih ya. Ingat bahwa di video-video sebelumnya aku udah bahas nih bahwa kesetimbangan kimia itu istilahnya adalah target akhir dari setiap reaksi kimia gitu kan, dimana laju reaksi yang ke arah kanan sama dengan laju reaksi yang ke arah kiri gitu. Nah karena R kanan sama dengan R kiri itu jumlah masing-masing zat ya. Jadi misalkan reaksinya A plus B gitu membentuk C, itu masing-masing jumlah zatnya itu udah fix gitu, dia nggak bakal berubah kalau misalkan udah setimbang. Nah tapi kalau misalkan kita kasih gangguan teman-teman, sekarang pertanyaannya apa yang bakal terjadi gitu ya. Udah setimbang nih, saya bayangin jungkat-jungkit gitu, ada dua anak yang main jungkat-jungkit, posisi mereka setimbang nih ya, seimbang. Nah, cuman ada gangguan, ada satu tambahan anak gitu di satu sisi, itu nanti yang bakal terjadi itu seperti apa gitu ya. Nah, untuk menjawab hal tersebut, kita belajar di video ini terkait asas Le Chatelier, teman-teman ya. Dimana asas Le Chatelier ini itu intinya ngomongin tentang pergeseran kesetimbangan kimia gitu. Nah, review di video sebelumnya kita kan udah belajar tentang tetapan kesetimbangan ya. Nah, tetapan kesetimbangan itu apa sih? Ingat ya, dia adalah, ini kita simbolin K BTW. Dia adalah istilahnya target gitu teman-teman. Jadi istilahnya sebuah nilai yang akan dicapai apa? Akan dicapai sebuah sistem kesetimbangan. Nah, jadi sebuah sistem nih, katakanlah di keadaan awal gitu ya. Ketika dia belum setimbang, nanti dia bakal memodifikasi sedemikian rupa gitu ya. Jadi misalkan A plus B setimbang dengan C plus D. Lagi-lagi nih contohnya gue pakai yang ini aja ya. Soalnya paling enak pakai contoh kayak gini teman-teman. Nah, ini katakanlah di awal ada 10A nih, dan si B ada 20. Si C-nya belum ada. Ya, D-nya juga belum ada. Nah, ini kan ceritanya belum seimbang nih. Nah, di keadaan awal dia segini. Dia bakal mengadjust sedemikian rupa gitu ya. Dia melalui sebuah proses ya. Jadi si A plus B-nya bereaksi gitu, sehingga nanti mencapai keadaan apa? Keadaan setimbang. Nah, ketika setimbang ini nanti apa? Ya jumlah masing-masing zat-zatnya ini ya. Ini kita nggak tahu nih. Ya katakanlah di sini jadinya 7, di sini jadinya 8, sini jadinya 5, di sini jadinya 4 gitu. Katakanlah seperti ini gitu ya. Angka-angka ini itu bakal pasti memenuhi KC nih nanti ya. Atau tetapan kesetimbangannya lah pokoknya, entah itu KC atau KP gitu ya. Ini dia pasti memenuhi si nilai K kalau kita masukin ke rumus gitu. Rumusnya kemarin ingat ya. Ya misalnya KC ya dia konsentrasi produk pangkat koefisien bagi konsentrasi reaktan pangkat koefisien gitu ya. Jadi intinya tetapan kesetimbangan tuh goalnya gitu ya teman-teman. Nah yang perlu kalian tahu untuk sifat reaksi kimia yang udah setimbang nih teman-teman, si KC-nya ini pasti nggak bakal berubah nih ya. Tetapan kesetimbangan tuh nggak bakal berubah teman-teman. Kalian kasih gangguan apapun ya. Jadi gangguannya bisa apa aja sih? Yang pertama ada konsentrasi ya. Konsentrasi ini kalian bisa naikin, bisa turunin. Yang kedua ada tekanan dan volume gitu ya. Ini kalian ubah si sistemnya dalam aspek tekanan dan volume juga. Si tetapan kesetimbangan itu nggak berubah gitu. Yang terakhir tapi ini ada pengecualian, namanya suhu. Nah suhu kalau kalian ubah nanti tetapan kesetimbangannya bisa berubah teman-teman. Kenapa? Karena ini ada hubungannya dengan perubahan energi Gibbs ya. Ingat perubahan energi Gibbs ya. Perubahan energi Gibbs standar itu kan sama dengan minus RT dikali ln K gitu kan. Nah ini kan di sini nih. Nah delta G0 nya ini nanti bakal kok delta G0, si T-nya ini ya, ini nanti bakal berpengaruh ke si tetapan kesetimbangannya gitu ya. Nah cuman ini kan kita nggak terlalu bahas ya. Jadi intinya yang penting kalian tahu bahwa suhu ini dia bisa merubah tetapan kesetimbangan. Yang nggak bisa merubah ini ada 3 ini nih, jadi konsentrasi, tekanan, serta volume gitu. Kita bahas satu-satu ya pengaruhnya kayak gimana sih keempat aspek ini. Nah yang pertama kita bahas konsentrasi teman-teman. Apa sih pengaruh konsentrasi ke kesetimbangan kimia? Nah kalian bayangin gini teman-teman, sebuah sistem kimia yang udah setimbang itu bisa kita andaikan sebagai sistem sisau kayak gini ya, kayak jungkat-jungkit yang kayak aku bilang tadi. Nah katakanlah ini yang di kiri ini yang biru, ini reaktannya gitu ya. Reaktannya ada 3, ada 4 deh ya. Sedangkan produknya ada 2 gitu ya.
Ini udah setimbang nih kayak gini, jumlahnya nggak berubah gitu kan. Katakanlah kita kasih gangguan, ya. Gangguannya berupa apa? Ya kita tambahin jumlahnya kan. Namanya juga konsentrasi, artinya berhubungan dengan jumlahnya gitu ya. Jumlah per volume. Katakanlah kita tambahin sebanyak 1 molekul merah gitu. Nah, jadinya kayak gimana dia? Bentuknya kira-kira kayak gini nih. Nah, istilahnya dia lebih berat gitu kan ke satu sisi. Nah, ini kan awalnya setimbang nih untuk sistemnya ya, di keadaan 1 gitu. Cuman karena kita kasih gangguan di sini, jadi gimana? Ya dia jadinya bergeser gitu ya. Yang sisi yang merah lebih berat. Nah, kalau kayak gini gimana nih setelahnya? Ya dia bakal berusaha untuk apa? Berusaha untuk kembali lagi supaya dia setimbang. Jadi tadi kan di awal aku mention ya asas Le-Chatelier gitu. Nah, asas Le-Chatelier itu dia menyatakan bahwa, nah jadi asas reaksi yang setimbang akan bereaksi untuk melawan nih ya. Kata kuncinya di sini. Supaya apa? Ya supaya dia kembali setimbang lagi. Nah, jadi dalam kasus konsentrasi ini, kita kan kasih gangguan nih. Gangguannya berupa apa? Gangguan berupa penambahan konsentrasi gitu ya. Jadi kan berat sebelah tuh. Ya dia bakal bereaksi ya. Dia bakal bergeser nih. Jadi kan awalnya yang di sebelah kanan ini lebih banyak nih ya. Dia bakal kurangin jumlah yang di sebelah kanan dan yang biru dibanyakin gitu ya. Sehingga apa? Sehingga dia balik balance lagi gitu kan. Ini katakanlah jadi 2,5 nih di sebelah ya. Ini. Sedangkan yang di kiri jadinya katakanlah jadi 4,5 gitu. Nah, kayak gini ya. Nah, jadi balik deh dia ke keadaan setimbang gitu ya. Ini dia bergeser di sini. Nah, jadi teman-teman, dari diagram ini sebenarnya kalian udah bisa simpulin ya. Kalau ada gangguan konsentrasi itu dia pengaruhnya kayak gimana sih? Pengaruhnya itu, jika ada gangguan konsentrasi, reaksinya itu bakal bergeser teman-teman ya. Bergeser kemana? Bergeser itu maksudnya apa sih? Bergeser itu artinya kan kalau setimbang kan R kanan sebenarnya R kiri gitu ya. Nah, kalau bergeser itu artinya salah satu komponennya lebih gede lajunya. Jadi untuk sementara lebih banyak reaksi yang ke arah situ gitu ya. Itu yang kita maksud bergeser gitu. Nah, reaksinya bakal bergeser ke arah berlawanan. Berlawanan dari siapa? Berlawanan dari zat yang kita tambahin. Jadi misalkan di kasus ini nih, kita kan tambahin merah di sisi mana? Di sisi kanan kan. Nah, nanti dia bakal bergeser ke arah berlawanannya. Jadi bakal bergeser kemana? Ya ke kiri lawannya kan. Jadi dia ke kiri nih di sini. Supaya apa ya? Supaya balik seimbang lagi. Kayak gitu teman-teman ya. Jadi pertanyaannya sekarang, cara hitung. Nah, untuk menghitung jumlah zat di keadaan baru teman-teman, perlu kalian ingat ya, bahwa di keadaan baru pasti kan apa? Pasti tetapan kesetimbangannya ini tetap sama gitu ya. Baik di keadaan awal ya, katakanlah keadaan yang ini nih. Ini tetapan kesetimbangannya sama dengan K gitu misalkan. Katakanlah 5 gitu tetapan kesetimbangannya ya. Setelah kita kasih gangguan, dia pasti tetapan kesetimbangannya tetap 5 lagi gitu. Nggak bakal berubah gitu ya. Nah, jadi setiap reaksi kimia ya yang udah mengalami kesetimbangan, itu nanti jumlah zat-zatnya ya, kalian kasih gangguan gimana pun dia bakal adjust tuh si jumlah zat-zatnya ini supaya balik lagi ke K gitu. Jadi kalau kalian masukin rumusnya ke rumus K, nanti bakal dapat nilai K lagi kayak gitu teman-teman. Nah, kalian perlu pahamin yang namanya koefisien reaksi juga nih ya. Ini koefisien reaksi supaya kita lebih gampang sih membahasakannya gitu ya. Koefisien reaksi ini itu kita simbolkan sebagai Q gitu. Dimana koefisien reaksi ini itu rumusnya sebenarnya sama kayak K teman-teman. Jadi dia konsentrasi produk misalkan ya, misalnya QC gitu. Ya dia berarti konsentrasi produk pangkat koefisien bagi konsentrasi reaktan pangkat koefisien. Sama persis kayak si rumus tetapan kesetimbangan. Bedanya apa? Koefisien reaksi ini itu adalah apa ya istilahnya? Dalam tanda kutip tetapan kesetimbangannya, tapi di keadaan manapun ya. Jadi kita bisa pakai di keadaan manapun. Ingat ya, di tetapan kesetimbangan itu nilai konsentrasi yang kita masukin kan apa? Itu ketika setimbang gitu. Cuman di koefisien reaksi ini di keadaan mana saja gitu ya.
kalian boleh masukin konsentrasinya ke sini. Jadi istilahnya Q ini adalah keadaan dia di saat tersebut. Sedangkan K ini apa? K itu adalah tetapan kesetimbangan, yang mana dia adalah goalnya teman-teman, ya. Jadi ini tujuannya. Jadi si koefisien reaksi ini, ya, ini tuh bakal diubah-ubah angkanya sampai apa? Sampai nanti dia mencapai tujuan akhirnya, Q itu harus sama dengan si K-nya. Kayak gitu teman-teman, ya. Ini aku paham pembahasannya emang lumayan ribet gitu ya. Jadi mungkin kalian perlu ulang beberapa kali supaya kalian mengerti gitu. Gak apa-apa, kalian boleh replay lagi aja. Intinya, kalau kalian kasih gangguan, ya, si koefisien reaksinya itu bakal berubah. Jadi awalnya kan setimbang nih. Nah, ketika dia setimbang kayak gimana? Pasti koefisien reaksinya itu sama dengan tetapan kesetimbangannya teman-teman, ya. Dia udah sampai di tujuannya nih. Cuman kita kasih gangguan, ya. Ketika kita berikan gangguan, ya, si koefisien reaksinya bakal berubah juga, ya. Ada dua kemungkinan, koefisien reaksinya naik atau koefisien reaksinya turun, gitu kan. Either way, ya, keduanya ini pasti berbeda dari tetapan kesetimbangan kan. Namun dua-duanya pasti bakal lagi-lagi mengadjust nih, supaya apa? Jadi mereka bakal melakukan penyesuaian lagi, si sistemnya bakal bereaksi. Penyesuaian. Supaya apa? Supaya balik lagi ke kondisi setimbang. Dimana ketika setimbang, apa? Q-nya lagi-lagi sama dengan K. Gitu teman-teman, ya. Ini aku ceritain supaya kalian beneran paham nih. Intinya K itu adalah tujuan akhir, ya. Nah, katakanlah kita punya sistem kesetimbangan seperti ini teman-teman, ya. Jadi ada asam asetat nih namanya, ya. Dia membentuk kesetimbangan, ya, dengan H+ dan ion asetat itu, ya. Jadi dia istilahnya kepecah gitu. Nah, di keadaan awal nih ceritanya udah setimbang nih di awal, ya. Di awal dia sudah setimbang. Di sini untuk asam asetatnya ada sebanyak 0,1 molar, ini 0,001 molar, dan ini 0,001 molar juga. Nah, katakanlah seperti ini nih sistemnya. Terus kita kasih gangguan nih, ya. Katakanlah kita tambahin sebanyak 0,05 molar deh, 0,05 molar asam asetat ke sistem ini. Artinya dia bakal berubah gitu, ya. Jadi awalnya 0,1 nih, sehingga nanti bakal bergeser jadi 0,1, ya. Yang ketambahkan siapa? Asam asetatnya gitu, ya. Jadi 0,1 ditambah 0,05 dapatnya 0,15 molar gitu. Jadi di sini sebanyak plus 0,05. Nah, ini untuk asam asetatnya segini nih, ya. Jadi keadaan barunya dia seperti ini. Jadi keadaan barunya 0,15. Nah, H+-nya gimana? H+-nya kan awalnya tetap tuh, ya, masih 0,001 molar. CH3COM-nya juga sama, masih 0,001 gitu. Nah, tapi ini kalau kalian coba masukin nih nilainya ke dalam rumus koefisien reaksi, kalian bakal dapetin, koefisien reaksi ini nih nggak sama dengan K nih. K-nya berapa? K-nya 10 pangkat minus 5 gitu kan. Jadi Q-nya ini nggak bakal sama dengan 10 pangkat minus 5. Artinya apa? Ya dia tidak setimbang gitu kan. Dia nggak mencapai kondisi idealnya nih. Nah, artinya apa ya? Dia bakal bereaksi nih supaya balik lagi ke Q sama dengan 10 pangkat minus 5 supaya sama dengan K gitu kan. Jadi ada adjustment di sini. Nah, adjustmentnya seperti apa? Nah, ingat tadi yang prinsip ini maaf ya kalau pusing ya. Saya emang sepanjang ini teman-teman, ya. Makanya memang wajar banget kimia susah, ya. Pokoknya persiapin mental kalian aja kalau belajar kimia gitu. Nah, ini kan bakal di adjustment gitu, ya. Sehingga nanti ada reaksi kimia di situ, ya. Bereaksi nih sehingga nanti 0,15-nya ini dia bakal entah kita kurangin atau ditambahin sebanyak X gitu kan. Nah, ingat tadi di awal kita belajar ya bahwa kalau konsentrasi ditambahin ya di satu sisi, nanti reaksinya bakal bergeser ke arah yang berlawanan. Ya. Sekarang kita tambahin di CH3COH kan. Jadi bertambah nih di sini. Jadi di sisi kiri kita naikin. Artinya yang di H+ CH3 sama CO- ini jumlahnya gimana? Ya jumlahnya bakal naik gitu kan. Bakal bergeser ke arah kanan nih merekanya. Gitu. Artinya apa? Yang si CH3COH
bakal dikurangin jumlahnya kan. Jadi yang awalnya 0,15 nih gara-gara diganggu, ya dia bakal berkurang tuh, katakanlah berkurang sebanyak X gitu ya, kita kan nggak tahu ya. Terus yang H plus gimana sama C3CO min? Ya mereka kebalikannya, mereka bertambah gitu kan. Jadi ini harusnya untuk reaksi ini sebanyak X ya, dikurangin sebanyak X gitu maksudnya. Sedangkan H plus dia bertambah sebanyak X, C3CO min juga bertambah sebanyak X. Ini berdasarkan perbandingan koefisiennya aja ya. Ini kan 1 banding 1 banding 1 gitu. Nah otomatis di keadaan barunya gimana? Ya di keadaan si timbangnya jadinya dapat 0,15 min X, sedangkan untuk H plus 0,001 plus X, untuk C3CO min 0,001 plus X. Nah inilah yang kalian masukin lagi nih ke mana? Ke rumus tetapan kesetimbangannya. Karena pasti nilai ini kalau kalian substitusi ya sama dengan K gitu kan. K-nya tadi berapa? 10 pangkat min 5. Jadi 10 pangkat min 5 sama dengan konsentrasi H plus dan C3CO min ya. Jadi konsentrasi H plus kali konsentrasi C3CO min. Nah ini kalian substitusi aja nilainya. Jadi 10 pangkat min 5 sama dengan 0,001 plus X. Ini karena mereka berdua sama nih ya, ini bisa langsung dikuadratin, dibagi dengan 0,15 dikurang X gitu ya. Ini nanti dapat persamaan kuadrat nih teman-teman. Jadi 10 pangkat min 5 kali 0,15 min X sama dengan ya ini gitu, 0,001 plus X kuadrat gitu. Nanti untuk selesain persamaan kuadratnya, ini kan dapat persamaan kuadrat nih. Itu kita mau nggak mau pakai kalkulator teman-teman ya. Sebenarnya bisa pakai rumus ABC aja, cuman agak lama ya. Ya nanti untuk cari X1 dan X2 nya ya kita pakai kalkulator saintifik aja gitu ya. Atau enggak kalian boleh cari di internet aja, banyak kok kalkulator saintifik digital. Kalian masukin persamaan kuadratnya, nanti dapat X1 berapa, X2 berapa. Nah nanti kan kita udah dapat tuh X nya berapa gitu ya. Ini kita pakai X yang mana? Kayak ini kan ada 2 nih. Pokoknya nanti tuh satu bakal minus, satu bakal plus teman-teman. Otomatis kan kita pakainya yang plus ya, kan nggak mungkin minus gitu X-nya. Jadi nanti kita substitusi deh nilai X yang kita dapat di sini ke dalam nilai-nilai di atas yang setimbang ini. Jadi misalnya ditanyainnya tadi ada pertanyaan nggak sih? Sorry aku lupa lagi. Nggak ada ya. Jadi misalnya ditanyainnya konsentrasi H plus misalkan ya, ion H plus setelah keadaan baru ya, saat dia udah setimbang berapa nih jadinya ya, berarti kan sama dengan 0,001 plus X gitu kan ya. Berarti misalnya nanti dapatnya X nya 0,03 gitu, ini misalnya aja ya. Nanti dapatnya berarti ya 0,0 nggak mungkin 0,03 dong, karena 0,0001 deh gitu ya. Berarti jadinya 0,011 gitu, kayak gitu teman-teman ya. Ribet emang ya, cuman aku yakin kalau kalian ikutin step by step secara perlahan ya, sabar aja, pasti bisa teman-teman gitu ya. Oke, itu untuk konsentrasi ya. Jangan khawatir, yang paling susah memang yang konsentrasi, karena kalian diwajibin buat ngitung biasanya ya. Nanti untuk yang tekanan dan volume kalian gak usah ngitung kok ya. Nah itu buat konsentrasi ya tadi ya. Jadi ingat, kita udah belajar cara ngitungnya gimana, sama yang pertama tadi kita udah belajar kalau kita tambahin konsentrasi di satu sisi, dia bakal bergeser ke sisi yang berlawanan gitu. Sekarang kita belajar untuk tekanan dan volume nih gitu ya. Untuk tekanan dan volume ini simpel aja sebenarnya teman-teman. Tapi yang menjadi catatan, dia hanya berlaku untuk yang gas aja. Jadi kalau misalnya zatnya berujuk aqueous, solid atau liquid, nah ini kurang relevan nih tentang tekanan dan volume. Jadi harus dalam wujud gas aja ya. Misalkan kita punya reaksi seperti ini nih. Nah, katakanlah reaksi kayak gini ya teman-teman ya. Nah, karena dia gas teman-teman, ingat ya di video sebelumnya aku udah bahas, tekanan itu asalnya dari mana? Tekanan asalnya dari molekul-molekul gas ini sendiri gitu kan. Nah, jadi sistem ini dia punya tekanan sendiri gitu. Jadi kalian bayangin dia ada dalam sebuah wadah, ini SO2 nya
ini O2-nya dan SO3-nya yang ini. Gitu, ya. Ini dia punya tekanan sendiri nih, ya. P sama dengan ya berapalah gitu. Nah, kalau misalkan kita mau beri gangguan teman-teman, yang berubah tuh si tekanan ini nih, ya. Kalian bayangin nih sekarang wadahnya dia kayak ada piston gitu di atas, ya. Jadi bisa kita naik turunin gitu si sistemnya. Jadi volumenya bisa berubah-ubah kan. Nah, kalau kita turunin si pistonnya, ini dia tekanannya bakal apa menurut kalian? Kita press nih. Di dalam sini bakal jadi apa? Tekanannya pasti naik gitu kan kalau di press gitu. Jadi misalnya di volumenya nih ya. Istilah kalau kita press kan berarti volumenya menurun tuh. Ya. Kalau volumenya kita turunin, tekanannya bakal naik pasti kan. Sehingga kesimpulannya apa? Kesimpulannya nanti si sistemnya awalnya tekanannya katakanlah 10. Dia bergeser jadi katakanlah 20 gitu. Nah, kalau kayak gini gimana? Nah, asas Le Chatelier mengatakan bahwa kalau tekanan dinaikkan, teman-teman ya, si reaksinya tuh bakal geser kemana? Sekarang bukan ke arah yang berlawanan gitu ya kayak konsentrasi, tapi dia perhatiin total koefisien gas yang paling kecil gitu ya. Jadi contoh di reaksi di atas ini kan di sebelah kiri total koefisiennya untuk yang gas ya. Jadi yang dihitung tuh yang gas aja, jangan yang ada solid atau liquid gitu atau aqueous. Nah, ini kan 2+1 nih. Jadi di kiri total koefisiennya sama dengan 3. Sedangkan di kanan koefisiennya 2 doang nih. Gitu. Artinya kalau kita naikin nih, dia bakal bergeser kemana? Ya dia bakal bergesernya yang ke arah 2 gitu ya. Jadi kalau ada kenaikan kayak gini, otomatis kesimpulannya apa? Dia bergeser ke SO3 gitu. Kalau dia bergeser ke SO3 artinya jumlah SO3-nya apa? Naik gitu kan. Karena ya gesernya ke arah si SO3 tersebut gitu. Lebih ke bentuk si SO3-nya. Ya. Nah, sebaliknya kalau kita geser ke kalau kita turunin tekanannya, ya dia bakal bergeser ke arah sebaliknya gitu ya. Nah, katakanlah ini sekarang kita bukan turunin nih, tapi naikin. Ini gue tambahin dikit deh ke atas dan terlepas dia kalau kita tarik ke atas. Nah, ini kita tarik ke atas nih. Set. Otomatis kan makin renggang nih di dalam ya. Volumenya naik tuh. Sedangkan tekanannya turun berarti kan. Sehingga kalau kayak gini, ya dia bakal bergeser kemana? Bergeser ke yang koefisiennya kalau tadi paling kecil, sekarang yang lebih besar. Gitu ya, ke arah 3 dia sekarang. Jadi dia bergeser ke arah SO2 dan O2 gitu. Jadi jumlah SO2 dan O2 semakin banyak, sedangkan SO3 menurun teman-teman, kayak gitu. Kenapa sih dia kayak gini kak? Ya lihat aja nih, dia kan koefisien istilah tekanan totalnya tuh kita ubah gitu ya. Kalau tekanan totalnya kita ubah, katakanlah kita naikin gitu, dia kan berusaha buat turun lagi gitu kan, balik ke tekanan yang bikin dia seimbang gitu istilahnya. Katakanlah tekanan idealnya tuh 10, dia mau seimbang di tekanan ini nih. Lo naikin, ya dia bakal berusaha buat turun lagi ke 10. Caranya gimana? Ya digeser lah kayak gini. Kalau misalnya dinaikin, ya dia perlu jumlah partikelnya semakin menurun kan. Supaya apa ya? Supaya balik lagi ke 10. Nah, makanya dia kalau kita naikin tekanannya, dia bergeser ke koefisien gas yang paling kecil. Gitu teman-teman ya. Sebaliknya logiknya berlaku kok. Nah, untuk volume pengaruhnya sebenarnya balik lagi ke tekanan aja ya. Kalau volume diturunin kan tekanannya naik. Jadi kalau aku bilang, oh sekarang kalau volumenya dinaikkan, itu artinya apa? Ya ini sama aja dengan tekanan diturunkan. Gitu. Kalau tekanan diturunkan gimana? Ya dia bergeser ke mana nih? Dia bergeser ke koefisien gas paling besar. Gitu ya. Buat tekanan dan volume hubungannya seperti itu. Yang terakhir, suhu teman-teman. Kalau suhu gimana nih? Nah, kalau suhu kita bahas di part selanjutnya. Ini video udah kepanjangan ya.